Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana? Semoga sehat selalu ya. Ya, dan tetap semangat. Semangat untuk belajar. Ya, mari kita belajar membaca bersama Bu Guru. Kali ini Bu Guru punya cerita, judulnya Rahasia Kaki Itik. Cerita ini ditulis Bu Guru dari buku yang ditulis oleh Bapak Supriyatin. Semoga dengan mendengarkan cerita ini, anak-anak bisa membaca dengan lancar, membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat, dan mengerti isi dari cerita yang kalian dengar. Oke? Selamat mengikuti. Sekapur sirih. Untuk anak-anak yang berbahagia semuanya, apa kabar? Ya, tokoh dalam buku ini adalah seekor itik. Bentuk kaki itik yang pendek, kasar, dan berselaput sering dijadikan bahan ejekan oleh teman-temannya. Kamu tentu tahu bagaimana sakitnya diejek. Hampir semua anak pernah diejek. Kamu akan merasa sedih jika kamu diejek mengenai sesuatu yang tidak dapat kamu ubah, seperti yang dialami Itik. Lalu, kejadian apa yang membuat Itik tidak peduli lagi dengan ejekan teman-temannya? Bacalah. Jika kamu mengalami perasaan seperti yang dirasakan Itik, bicarakan dengan orang tuamu atau gurumu. Dengan demikian, kamu dapat menemukan cara menyelesaikan perasaan sakit hatimu. Oke? Di sebuah hutan tropis Kalimantan, saat musim hujan telah berlalu, udara yang panas menerpa dan daun-daun pun mulai mengering. Panasnya. Cuaca yang sangat tidak menyenangkan. Tentu saja kolam renang yang sangat mengasihkan, kata Itik. Itik memutuskan untuk berjalan-jalan, pergi ke kolam yang terletak di pinggir hutan. Belum jauh Itik berjalan. Dia berpapasan dengan sekawanan burung bangau. Apa kabar, Tek? Sapa salah satu burung bangau. Kakimu pendek, kasar, dan jari-jarimu berselaput. Aduh, kasihan sekali. Lalu, sekawanan burung bangau itu berdiri di depan Itik. Lihatlah, kaki kami panjang dan bersih. Kami bisa melompat dan menari. Itik terdiam. Dia menatap kakinya. Oh, mengapa kakiku pendek, kasar, dan berselaput? Itik mempercepat langkahnya. Dia pergi meninggalkan sekawanan burung bangau itu. Itik terus berjalan. Setengah jalan menuju kolam, Itik dipanggil oleh burung elang. Kasihan betul kamu, Tik. Gara-gara kakimu yang pendek dan kasar, jalanmu terlihat bergoyang ke kiri dan ke kanan. Burung elang lalu hinggap di depan Itik. Lihatlah kakiku ini.
kokoh dan kuat dengan kuku-kuku yang tajam. Julukan Itik si kaki pendek dan kasar sering terdengar di telinga Itik. Hatinya sedih sekali, tapi dia tidak mau terlihat menangis seperti ini. Akhirnya Itik sampai ke kolam. Sewaktu dia mulai mendekati tepian kolam, dia berdiri diam, menatap kedua kakinya. Kakiku pendek, kasar, dan berselaput. Mengapa aku tak memiliki kaki-kaki indah seperti mereka? Tanya Itik pada diri sendiri. Sementara itu, sekawanan burung bangau kecil begitu asik bermain bola. Suatu ketika, salah satu si bangau kecil terpeleset dan biur, tolong, tolong. Itik mendengar teriakan minta tolong. Biur. Dengan satu kayuhan kakinya yang kuat dan tendangan kakinya yang penuh tenaga, Itik berenang meluncur ke kiri dan ke kanan. Hap! Satu sayapnya meraih si bangau kecil, lalu menariknya ke tempat yang aman. Di saat berenang tadi, segera Itik menyadari kakiku yang pendek, kasar, dan berselaput ini ternyata sangat berguna untuk berenang dan menyelam. Gumam Itik. Sebuah senyuman merekah pada bibirnya. Terima kasih, Dek, telah menyelamatkan anakku. Maafkan aku, Dek. Tadi aku mengejekmu, kata burung bangau penuh penyesalan. Ya, Itik tahu pada akhirnya setiap makhluk mempunyai kekurangan dan kelebihan. Bagi seekor Itik, kelebihan apa lagi yang bisa lebih hebat dari keahliannya berenang? Catatan, ya berikut ini ada kosakata, perbendaharaan kata, kata-kata sulit dan artinya, ya, yang kita ambil dari KBBI. Cuaca itu keadaan udara, misalnya tentang suhu, cahaya matahari, kecepatan angin, dan sebagainya, pada suatu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Selaput itu kulit tipis. Bersalut, kulit tipis atau kulit tipis yang menyelimuti jari-jari kaki Itik. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Ya anak-anak, ini adalah biodata dari penulis dan ilustrator Bapak Supriyatin. Supriyatin alias Supri Kecil lahir di Bojonegoro, menekuni dunia komik dan kartun. Sejak tahun 2009 telah menerbitkan puluhan komik anak, peraih beberapa penghargaan lomba komik dan kartun, menggambar dengan gembira sepanjang hari, serta menghabiskan waktu luangnya untuk bertani. Bisa berinteraksi melalui Facebook, Supri Kecil, dan Instagram
@komik Supri kecil. Ya, ini adalah penyunteng dari buku Cerita Rahasia Kaki Itik. Dibaca ya. Itik, si kaki pendek dan kasar, dan jari-jari kakinya berselaput. Ejekan itu sering terdengar di telinga Itik. Hatinya sedih sekali saat melihat kaki-kaki ramping sekawanan bangau, atau melihat kokoh dan kuat kaki-kaki elang. Itik membayangkan seandainya dia bisa memiliki kaki-kaki seperti mereka. Ya, cerita tentang si Itik yang menemukan rasa percaya dirinya dan membuat perubahan besar dalam hidupnya. Patut kalian contoh, ya. Kita harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan makhluk adalah sebaik-baik dari ciptaannya. Di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan. Ya, kita harus mensyukuri nikmat dari Tuhan. Apa-apa yang telah diberikan kepada Tuhan kepada kita. Tidak usah minder, tidak usah rendah diri. Kita harus percaya diri. Sehingga akan membuat perubahan besar dalam hidup kita. Jika diejek, janganlah sakit hati. Tapi temukanlah cara bagaimana untuk mengubah sakit hati itu menjadi sesuatu yang dapat mengubah hidup kalian. Oke? Ya, itulah tadi ceritanya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.